Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ananda akan belajar bersama dengan Bapak. Nama Bapak Syafitra Lukman. Seperti yang kita ketahui bersama, kita berada di masa pandemi COVID-19. Bapak harapkan kepada Ananda semua selalu mentaati protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak dimanapun dan kapanpun. Baiklah Ananda semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda semuanya, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas mengenai katrol tetap, katrol bebas, dan sistem katrol atau katrol majemuk. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan pada katrol. Nah, di sini Bapak akan mengulas sedikit mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Baik, di sini Bapak akan menekankan pada pesawat sederhana jenis katrol. Katrol, ada yang tahu di sini katrol itu apa? Baik, katrol itu merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui oleh tali. Dan mengangkat benda ke atas menggunakan katrol akan lebih mudah. Dengan katrol arah gaya dapat diubah, yaitu dari gaya angkat ke atas oleh tangan menjadi gaya tarik ke bawah oleh katrol. Nah, di sini bagian-bagian katrol. Anda bisa lihat, yang A merupakan lengan beban, yang B merupakan lengan kuasa, yang O merupakan titik tumpu sebagai porosnya. Kemudian yang W ini merupakan berat beban, dan yang F merupakan gaya kuasa. Nah, katrol ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, katrol tetap, yang kedua, katrol bebas, dan yang ketiga, sistem katrol atau katrol majemuk. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Di sini merupakan katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Katrol tetap memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Katrol tetap digunakan pada sumur dan penggerek tiang pada bendera. Itu merupakan aplikasi katrol dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, prinsip kerja katrol adalah ketika besar gaya kuasa sama dengan berat beban, sedangkan lengan kuasa sama dengan lengan beban. Nah, di sini Anda bisa melihat gambar dari katrol tetap. Kemudian, kita masuki kepada persamaan pada katrol tetap. Nah, di sini katrol tetap memiliki persamaan F sama dengan W. F di sini merupakan gaya kuasa dan yang W merupakan berat beban. Nah, pada katrol tetap hanya terdapat satu tali penahan. Di sini Anda bisa melihat merupakan tali penahannya, sehingga gaya F yang diberikan akan sama dengan beban. Akan sama dengan beban yang terangkat W atau W. Artinya keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan satu keuntungan mekanis katrol tetap. Nah, di sini keuntungan katrol mekanis dirumuskan sebagai Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LK per LB. LK merupakan lengan kuasa dan yang LB merupakan lengan beban. Baik Anda semuanya, kita masuki kepada contoh soal pada katrol tetap. Bunyi soalnya, jika berat balok kayu tersebut 100 Newton, tentukan gaya kuasa
yang dibutuhkan untuk mengangkat balok kayu dan tentukan juga keuntungan mekanisnya. Dijawab. Baik, di sini Ananda, langkah pertama yang Anda harus lakukan, tulis dulu diketahui. Diketahui W atau berat beban sama dengan 100 Newton. Kemudian ditanya F gaya kuasa dan Km atau keuntungan mekanisnya. Kemudian dijawab. F sama dengan W sama dengan 100 Newton. W sama dengan 100 Newton. Kemudian keuntungan mekanisnya sama dengan Km W per F. Masukkan nilai W, nilai F-nya 100 per 100 didapat 1. Jadi, gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menarik balik kayu adalah 100 Newton dengan keuntungan mekanisnya adalah 1. Nah, Anda semuanya, Bapak harap sampai sini Anda sudah paham. Sudah paham bukan? Baik, terima kasih. Kita masuki kepada jenis yang kedua, katrol bebas atau juga katrol bergerak. Nah, katrol bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Nah, di sini mengapa posisi katrol ini bisa berubah-ubah? Nah, hal itu karena katrol ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah-ubah sesuai kehendak pengguna atau pemakai katrolnya. Benda yang akan diangkat diletakkan di poros katrol, sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah beban yang diangkat. Contoh katrol bergerak pada kehidupan sehari-hari, kita sering lihat pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, bongkar muat barang-barang di pelabuhan. Nah, Anda semua bisa lihat di sini gambar dari katrol bebas atau katrol bergerak. Di sini ada beban, ada kuasa, dan lengan bebannya. Selanjutnya, persamaan katrol bebas. Katrol bebas dirumuskan secara matematis sebagai F gaya kuasa sama dengan 1/2 W. W di sini merupakan berat beban. Kemudian rumus keuntungan mekanis katrol bebas adalah Km sama dengan W per F sama dengan 2 atau Km sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan 2. Nah, di sini Anda bisa lihat keterangan-keterangan dari rumus tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya Anda semuanya? Baik. Baik, kita lanjutkan kepada contoh soal pada katrol bebas. Bunyi soalnya, benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bebas. Di sini diketahui gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya, hitunglah gaya tarik dari katrol tersebut. Nah, langkah yang pertama Anda lakukan adalah menganalisis soalnya. Di sini berat beban belum diketahui, jadi kita harus mencari berat beban dari benda tersebut. Nah, rumus berat beban adalah sama dengan berat beban W dirumuskan dengan W sama dengan massa benda kali gravitasi. Kita masukkan nilainya, W sama dengan massa benda 200 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon. Didapat W sama dengan 2000 Newton. Kemudian yang ditanya adalah F gaya kuasa. Kemudian langkah yang ketiga dijawab. Dijawab di sini F sama dengan 1/2 W atau setengah dari berat beban. Masukkan nilainya, F sama dengan 1/2 dikali 2000 Newton, karena tadi berat bebannya yang didapat adalah 2000 Newton. Kemudian langsung dikalkulasikan saja. F sama dengan 1000 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol bebas adalah 1000 Newton. Nah, Anda semuanya kita masuk kepada katrol jenis yang ketiga, yaitu sistem katrol atau katrol majemuk. Baik, katrol majemuk merupakan gabungan dari dua jenis katrol, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Itulah sebabnya
Katrol majemuk sering disebut dengan sistem katrol. Pada sistem katrol, keuntungan mekanis ditentukan oleh banyaknya penggal tali penyangganya atau banyak dari katrol yang dipakai. Nah, contoh pemanfaatan sistem katrol atau katrol majemuk diantaranya katrol ini digunakan pada alat pengangkat pada mobil derek, kain kos atau alat untuk mengangkat mesin dari mobil dari bodi mobil, kren, dan eskavator atau alat-alat berat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang berat pada proyek. Nah, selanjutnya kita masuki kepada persamaan katrol majemuk. Nah, Anda bisa dilihat gambar di sini merupakan katrol majemuk. Terdiri dari 4 katrol yang digunakan di sini. Katrol pertama, katrol kedua, katrol ketiga, dan katrol keempat. Nah, pada gambar yang di samping terlihat bahwa untuk mengangkat beban seberat W diperlukan gaya sebesar F. Gaya berat atau W ditopang oleh 4 penggal tali penyangga. Dan karena gaya berat ini sama dengan gaya yang bekerja pada masing-masing penggal tali, maka W dirumuskan sebagai W sama dengan 4F. Berat beban sama dengan 4F. Sehingga keuntungan mekanis dari penggunaan katrol majemuk adalah Km sama dengan berat beban per gaya kuasa sama dengan 4. Nah, di sini Ananda semuanya dirumuskan juga untuk mencari gaya kuasa itu dirumuskan dengan 1/N kali W. Nah, ini merupakan banyaknya tali yang digunakan pada katrol majemuk dan W merupakan berat beban. Baik Ananda semuanya, kita masuki kepada contoh soal pada katrol majemuk. Nah, Ananda di sini bisa melihat gambar pada katrol majemuk dan bunyi soalnya adalah tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok seberat 1800 Newton. Jawab, langkah yang pertama Ananda lakukan yang pertama adalah diketahui. Di sini W atau berat bebannya adalah 1800 Newton. Kemudian N atau banyaknya tali atau banyaknya katrol yang digunakan pada katrol majemuk adalah 3. Di sini 3. Kemudian ditanya F, gaya kuasa yang diperlukan. Yang langkah ketiga dijawab, masukkan nilainya. F sama dengan 1/N dikali W. F sama dengan 1/3 dikali 1800 Newton. Dan hasilnya adalah F sama dengan 600 Newton. Nah, jadi besarnya gaya untuk menarik balok seberat 1800 Newton adalah 600 Newton. Baik Ananda semuanya, apakah Ananda semuanya sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Nah, jikalau sudah paham, silahkan kepada Ananda semuanya untuk mengerjakan soal ini di buku latihannya. Baik Ananda semuanya, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya bermanfaat untuk kita bersama. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin berpesan kepada Ananda semuanya untuk selalu tekun dan giat dalam belajar, karena Ananda semuanya adalah generasi penerus bangsa. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.